ここは人間の中。目標接近中です。推定落下地点確認。至急避難指示を。大きさ30マイクロメートル。接触まであと20秒。19、18、17、16、15。来たか。来てしまった。Hai guys, kembali lagi bersama aku Azrul Nazarfa dari kelas 1210. Hayo, cium tangan tadi siapa yang mengira kalau video ini berisi anime Hataraku Saibo? Padahal kayaknya kalian udah nungguin tuh kelanjutannya setelah meledak apaan. Sayangnya bukan ya guys, bukan tentang anime Hataraku Saibo yang mereka tuh isi animenya menjelaskan tentang peredaran sel di dalam tubuh dan bagaimana cara mereka menjaga agar tubuh aman dari serangan virus dan bakteri dan yang lain-lainnya. Di sini di video ini aku akan menjelaskan tentang mutasi dan penyakit menurun. Loh kak, apa hubungannya sama dengan Hataraku Saibo? Kok tiba-tiba mutasi? Kan anime Hataraku Saibo itu cuman kayak sel-sel darah dan semacamnya. Aduh, sayang banget masa kalian gak paham. Di anime Hataraku Saibo itu menjelaskan tentang materi biologi secara epik dan luar biasa guys. Nah makanya itu aku mengambil tema biologinya untuk menjelaskan di bagian opening dan di dalam inti video ini. Maaf banget ya kalau misalkan kalian tadi udah berharap bertemu dengan trombosit yang kecil-kecil dan imut-imut itu. Maaf banget, tapi bukan itu yang aku mau. BTW guys, kalian ada yang tahu tentang mutasi dan penurunan penyakit itu nggak sih? Atau jangan-jangan di antara kalian masih ada yang belum paham nih? Waduh, parah banget. Wah, parah banget. Ya udah deh, daripada kalian kebanyakan mikir, mending aku jelasin aja. Daripada kalian tambah penasaran dan kebingungan kan karena pertanyaan singkat yang aku tadi kasih tahu. Cus, kita lanjut ke materi pembahasan. Cekidot. Tunggu dulu. Lihat sini. Attention sekalian, lihat ke bawah, ke bagian kanan. Hai, aku kembali dengan wajahku di sini guys. Maaf banget sebelumnya. Aku bukannya nggak mau menunjukkan wajah di awal, tapi sebenarnya aku malu guys. Dan baru bisa sekarang. Apa? Malu-maluin? Ya sih, sebenarnya aku malu-maluin terkadang ya. Ceplas-ceplas aja kita mah, jujur-jujuran. Udah kelamaan, kita lanjut ke materi aja yuk. Mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi sendiri terbagi menjadi dua guys. Pertama ada mutasi genetik. Nah, mutasi ini terjadi pada perubahan urutan pada genetika. Nah, biasanya terjadi pada sistem penyakit kanker atau tumor. Lalu kedua ada mutasi kromosom. Nah, mutasi ini terjadi pada urutan yang ada pada kromosom. Nah, contohnya itu ada Down syndrome. Makanya itu guys. Next, mutasi memiliki beberapa klasifikasinya sendiri guys. Di dalamnya itu ada satu mutasi berdasarkan jenisnya. Di dalamnya lagi ada lagi guys. Pertama ada mutasi karena somatis. Mutasi ini terjadi pada sel somatik guys. Contohnya seperti sel kulit. Nah, mutasi ini terjadi bukan karena faktor keturunan, jadi alami sendiri guys. Contohnya itu seperti penyakit kanker kulit. Nah, kedua itu ada mutasi genetik. Nah, mutasi ini terjadi pada sel genetika atau lebih spesifiknya lagi adalah sel reproduksi seperti sperma dan ovum. Nah, contohnya itu kan ada penyakit
penyakit anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini terjadi karena faktor keturunan, guys. Jadi bedanya sama mutasi somatis adalah kalau somatis itu terjadi karena bukan faktor keturunan, dan kalau genetika itu terjadi karena faktor keturunan langsung dari mak bapak. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah guys, lanjut di nomor 2, ada mutasi berdasarkan cara terjadinya. Di dalamnya itu ada beberapa lagi, benar seperti nomor 1. Pertama, ada mutasi alami. Seperti namanya, mutasi ini terjadi secara alami. Faktor terjadinya mutasi ini karena adanya mutagen alami. Nah, contohnya itu seperti mutasi gen BRCA1 dan BRCA2, di mana karena mutasi ini terjadi bisa berpotensi menjadi penyakit kanker payudara dan lain-lainnya berhubungan dengan gen BRCA1 dan BRCA2. Lalu yang kedua, ada mutasi secara buatan. Mutasi ini terjadi pada sel gamet atau sel reproduksi ya, seperti sperma dan ovum. Nah, mutasi ini terjadi karena faktor keturunan, guys. Nah, contohnya itu ada semangka berbentuk kotak. Kalian ada pernah lihat belum semangka berbentuk kotak gitu, guys? Nah, itu sebenarnya bukan secara alami, guys. Itu terjadi karena memang petaninya membuat sebuah cetakan ya, sebuah cetakan yang dimana pas buahnya muncul, mereka tuh ditahan sama cetakannya sampai benar-benar berbuah besar dan berbentuk kotak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Lanjut di nomor 3, ada mutasi berdasarkan sifat genetiknya. Nah, di dalamnya itu ada beberapa lagi seperti tadi. Pertama, ada mutasi dominan. Mutasi ini terekspresi dalam keadaan homozigot dan heterozigot yang nantinya akan membawa sifat pembentuk mutasi ini. Nah, contohnya itu ada sindrom Marfan, di mana dia memiliki ukuran jari dan tangan itu lebih dari manusia pada umumnya. Lalu kedua itu ada mutasi resesif. Nah, mutasi ini terekspresi dalam keadaan genotip doang, genotip homozigot. Nah, yang nantinya akan membawa sifat pembentukan mutasi. Nah, contohnya itu ada thalassemia, guys. Lanjut ke nomor 4. Lanjut di nomor 4, ada mutasi berdasarkan arah mutasinya. Nah, di dalamnya lagi ada beberapa lagi, guys. Pertama itu ada mutasi maju. Mutasi ini terjadi karena perubahan fenotip organisme abnormal menjadi normal. Nah, faktor dari mutasi ini sebenarnya karena buatan ya, guys, bukan karena keturunan. Nah, contohnya itu ada radioterapi. Kenapa radioterapi? Karena mutasi ini sebenarnya cocok untuk sebuah kesehatan, guys. Jadi ngebantu para dokter untuk mengobati pasiennya. Nah, karena itu radioterapi ada untuk jadi contohnya. Kedua, ada mutasi berdasarkan arah mundur atau mutasi mundur. Nah, ini terjadi karena perubahan fenotip yang awalnya normal menjadi abnormal. Kenapa gitu? Nah, ini gak tahu juga ya, guys, karena awalnya memang kalau si mutasi maju ini kan abnormal menjadi normal. Nah, kalau mutasi mundur ini malah sebaliknya menjadi gak normal sekali, jadi abnormal, gak jelas, normal jadi abnormal. Nah, dari mutasi mundur ini contohnya itu ada anemia sel sabit yang mengubah atau menyerang sel darah merah. Makanya hati-hati, guys, dengan sel darah merah kalian. Lanjut nanti di nomor 5. Nah, next di nomor 5 ada mutasi berdasarkan peran bagi mutasinya sendiri. Nah, di dalamnya lagi ada beberapa lagi, guys, benar kata kalian, benar. Nah, di dalamnya itu ada mutasi menguntungkan, di mana mutasi ini membuat organisme lebih adaptif. Nah, contohnya itu ada mutasi gen CETP atau apalah kalian ngomongnya CETP, udah amat, yang menyebabkan produksi kolesterol di dalam tubuh menjadi rendah, sehingga tubuh itu
terhindar dari yang namanya penyakit jantung dan stroke. Lalu di kedua ada mutasi merugikan, di mana mutasi ini membuat organisme jadi tidak bisa adaptif guys. Contohnya itu ada belalang yang berubah menjadi berwarna merah muda. Nah, karena dia berubah menjadi warna merah muda ini, belalang bakalan bisa lebih cepat dimangsa oleh para predator. Kasian banget. Kan biasanya kalian pernah lihat ya belalang yang anggrek, belalang yang lain-lain tuh. Itu bentuknya kayak benar-benar warnanya anggrek gitu. Atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan dia mau mangsa hewan yang mau dimangsa atau yang dia makan, jadi gampang. Beda halnya kalau misalkan warnanya terang gitu. Gimana mau ngumpetnya guys? Gimana mau kamuflasenya? Gak bakalan bisa karena warnanya ngecreng. Next di nomor 6. Lanjut di nomor 6 ada mutasi berdasarkan perubahan fenotipnya. Nah di dalamnya lagi ada benar ada beberapa lagi. Pertama itu ada mutasi makro, di mana mutasi ini sebagian besar atau signifikannya banget merubah si fenotip. Nah, karena ini sifatnya bisa terlihat dengan jelas, jadi kita bisa tahu oh ini perubahan secara makro. Nah, contohnya itu ada belalang yang berubah menjadi warna merah muda seperti tadi, seperti yang aku jelaskan di nomor 5. Nah, yang kedua itu ada mutasi secara mikro. Kalau kebalikannya, kalau makro itu fenotipnya signifikan dan berubah di fenotip, maka kalau di mikro dia cuma merubah sedikit fenotipnya. Nah contohnya contoh lagi sih, kita sebenarnya bisa tahu ini mikro karena dia nggak bisa kita teliti dengan lebih jelas guys. Jadi harus benar-benar kita teliti secara signifikan agar kita bisa tahu apakah ini benar-benar mutansi yang benar-benar secara signifikan atau bukan atau gimana gitu loh. Nah contohnya itu aku kasih mutasi pada ular berkepala 2. Jadi harusnya semua makhluk hidup itu atau hewan atau manusia itu memiliki satu kepala guys, tapi ada satu kejadian di mana makhluk hidup memiliki 2 kepala atau dia tuh sebenarnya badannya dempetan, badannya lain tapi kepalanya dempetan. Kembar yang dimana ini para kembar-kembar itu bisa terjadi karena mutasi mikro. Jadi aku sikloimia terhadap malaria, dan yang terakhir meningkatkan keanekaragaman biologis. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dari kita biologis kita bisa mengetahui, oh kayak tadi belalang kalau misalkan berubah menjadi warna merah muda, dia bakalan dimangsa sama predator. Terus mutasi tadi sama semangka, kita bisa mengetahui semangka itu bukan hanya bulat seperti bola loh, tapi bisa berbentuk seperti kotak atau bintang atau semacamnya. Lalu ada mutasi pada penyakit-penyakit jantung dan kembar siam segala macam seperti tadi ular. Nah, karena itu kita bisa membutuhkan mutasi ini untuk dampak positif. Lanjut ke dampak negatif di video slide selanjutnya. Next ke dampak negatif. Nah, di dampak negatif ini aku menemukan beberapa dampak negatif bagi tubuh ya, atau beberapa diantaranya. Pertama itu ada sindrom Runner. Sindrom ini terjadi pada perempuan, di mana dia kekurangan satu kromosom X yang harusnya 46 buah menjadi 45 buah. Nah, karena mutasi ini penderita akan mengalami infertil atau kemandulan. Jadi nggak bisa punya anak guys yang perempuan, mau gimana pun karena kekurangan kromosom.
Lalu yang kedua ada sindrom Jacob. Nah, ini sindrom ini terjadi pada laki-laki guys, pada pria, dimana penderita mengalami kelebihan kromosom yang harusnya XY menjadi XYY. Nah, ini bukan karena faktor keturunan guys. Mutasi ini bukan karena faktor keturunan, tetapi karena faktor si ayah saat pembuatan si spermanya. Jadi mungkin ada suatu kejadian di mana spermanya nggak bisa berubah menjadi baik gitu loh ke dalam ovumnya. Jadi bukan karena faktor keturunan guys, bukan karena salah leluhur, tapi mungkin karena faktor si ayahnya. Lanjut ke nomor 3. Ada sindrom metafemale atau wanita super, dimana seperti namanya, mutasi ini terjadi pada perempuan guys. Kenapa bisa begitu? Karena si perempuan ini mengalami kelebihan satu kromosom X yang harusnya seperti wanita umumnya dia memiliki kromosom XX. Karena di kelebihan satu kromosom dia malah berubah menjadi XXX atau triple X. Nah, karena itu si penderita ini bakalan mengalami sebuah perubahan atau berperawakan lebih besar daripada wanita pada umumnya guys. Lanjut ke nomor 4, ada sindrom Edward. Sindrom ini terjadi pada bayi yang kelebihan hormon 18. Nah, ini tuh bisa kelihatan dari mata kita tuh, bayi ini akan mengalami genggaman yang jarinya saling tumpang tindih guys. Setahu aku ya guys, kalau bayi yang memiliki sindrom Edward ini, si Edward gak bisa bertahan lama, paling cuma bisa beberapa hari atau minggu. Kalau bisa melebihi itu dia luar biasa banget. Jadi aku kurang tahu banget, tapi aku yang baca dari artikel kalau sindrom Edward ini untuk bayi gak bisa bertahan lama si bayinya. Lanjut ke nomor berikutnya. Next, di nomor 5 kita punya sindrom Patau atau trisomi 13. Nah, sindrom ini terjadi pada perubahan kromosom 13. Kita bisa ngeliat secara jelas kalau misalkan penderita memiliki gejala-gejala seperti mata lebih besar di salah satu atau keduanya, terus bibir sumbing, dan yang terakhir ada memiliki jumlah jari tambahan di jari tangan atau di jari kaki. Dia punya satu tambahan lagi. Nah, di nomor terakhir itu di nomor 6 kita memiliki sindrom Klinefelter maksudnya, yang dimana sindrom ini terjadi pada pria dimana dia memiliki tambahan kromosom X atau kromosom X yang dimana harusnya menjadi kromosom XY menjadi XXY. Iya, ketambahan satu kromosom cewek, dimana membuat si penderita ini, bisa kita lihat secara fisiknya, payudaranya membesar guys. Nggak kayak cewek banget, tapi ya lebih berisi. Sebenarnya sindrom ini bisa nggak bisa disembuhkan, cuma bisa diterapi doang. Jadi kayak dikurangin kromosom X-nya secara umum bisa, tapi masih belum tentu tahu sih. Setahu aku yang waktu kemarin belajar dia bisa disembuhkan atau enggak, tapi cuma bisa dikurangin kromosom X-nya doang, jadi dihilangkan. Next, ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya, ada mutasi itu sebenarnya bisa membuat ini loh guys, penyakit menurun, yang dimana dia bakalan nurunin ke anak-anaknya. Jadi kalau misalkan ada seorang yang memiliki suatu perubahan pada fisiknya atau kayak asma atau segala macamnya, kita harus lihat dari keturunannya dulu, dari para leluhurnya. Apakah beliau ini mewariskan gen atau hal semacamnya itu kepada anak-anaknya atau enggak? Entah itu dari sang ayah, keturunannya ayah, dari leluhurnya, atau dari leluhurnya si ibu. Emang sih rata-rata orang-orang yang kayak gitu gak bakalan ngakuin, tapi mungkin si ibu gak begini, si ayah gak begini, tiba-tiba anaknya begini. Nah, itu bukan karena salah anaknya, tapi lihat para keturunannya dulu, para
Oke, yang aku mau contohin ini ada albinisme atau albino. Nah, albinisme atau albino ini terjadi karena penderita tidak bisa memproduksi melamin atau pewarna pada tubuh, yang dimana si albino ini memiliki ciri fisik yang bisa kita tahu banget. Dia tuh kulitnya bakalan pucat, terus warna kulitnya lebih terang, dan dia bakalan warnanya beda sendiri daripada ras-ras yang ada. Salah contoh yang bisa aku kasih tahu itu, si albino ini memiliki warna rambut putih guys, putih cantik. Biasanya rata-rata orang yang albino dan itu bakalan cantik, ganteng karena warnanya kayak tokoh-tokoh di fantasi guys. Tahu elf kan? Nah, itu salah satu karakter elf yang punya rambut putih, terlihat kayak anggun, cantik, ganteng. Ya kayak gitu si albino. Nah, kita bisa lihat banget contohnya ada di bawah sini. Si mbak-mbak cantik berwarna putih ini rambutnya, dia cantik banget guys, jujur aku akuin. Nah, di albino ini memiliki beberapa tipe guys, atau beberapa jenis, yang dimana ada albinisme oculocutaneous yang terjadi pada penurunan melamin. Lalu yang kedua ada albino ocula yang terjadi mengganggu penglihatannya si penderita. Dan yang terakhir ada albino yang berkaitan dengan sindrom, sindrom karena faktor keturunan atau bagaimana. Ya, albino itu seperti kata aku bukan terjadi karena si keturunannya atau dia sendiri tiba-tiba berubah jadi putih gitu, enggak. Tapi karena apakah salah satu keturunannya membawa gen resesif sampai si anak bisa terlihat seperti albino kayak gitu. Atau contoh lainnya deh, aku bakalan ngasih buta warna. Nah, buta warna ini sebenarnya diturunkan atau diwariskan dari si ibu. Jadi kalau misalkan anak laki-laki buta warna pasti karena ibunya. Nah, buta warna itu nggak bakalan turun ke anak perempuan guys, nggak. Tapi nantinya bakalan turun ke anaknya si anak perempuan. Jadi misal nih punya 2 anak, ibu punya anak nih sama si bapak. Ibu ini bawa gen buta warna tapi si bapak enggak. Nah, si bapak bakalan, atau si bapak juga bisa nurunin. Jadi si anak ini buta warna nanti turunnya ke anak yang laki-laki, terus yang anak perempuannya enggak. Tapi nanti anak perempuannya itu bakalan nurunin ke anaknya, jadi ke cucu. Jadi ibu punya anak, nanti cucunya yang kena kalau untuk dari garis keturunan si perempuan. Tapi kalau laki-laki, kalau misalkan bapaknya nih punya buta warna, jadi bukan ke akunya atau ke si perempuannya, tapi ke anaknya juga. Nah, tapi aku kurang tahu nih kalau misalkan dua-duanya membawa gen buta warna, apakah kedua anaknya benar-benar buta warna atau enggak. Tapi setahu aku buta warna rata-rata ke cowok guys. Kalau nggak ke cewek ya berarti nanti ke keturunan-keturunannya. Jujur, aku sebenarnya punya keturunan buta warna. Ayah aku atau abi aku ini punya buta warna. Nah, tapi adekku nih guys, keren ya, adekku nggak nurunin. Nah, makanya nanti aku tuh jeder, apakah nantinya bakalan aku yang nurunin gitu guys. Lanjut, mutasi ini sebenarnya bukan mutasi albino, keturunan sakit albino ini bukan terjadi pada manusia doang, tapi tumbuhan dan hewan. Hah, kok bisa? Iya, seperti namanya, albino itu tidak mampu membuat reproduksi si melaminnya kan. Makanya itu tumbuhan juga punya, dimana yang harusnya tumbuhan memiliki daun berwarna hijau, dia bakalan berubah menjadi warna putih. Karena itu dia kekurangan melamin untuk berfotosintesis guys, warna hijaunya. Jadi dia bakalan kesulitan untuk berfotosintesis. Nah, salah satu contohnya itu kalian bisa lihat di ilustrasi di bawah ini. Ada tumbuhan yang setengah bagian tubuhnya daunnya itu berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hijau. Lanjut, kalau di hewan sama seperti manusia,
melaminnya itu diturunkan dari kedua induknya atau salah satu induknya. Jadi jangan salah kalau misalkan kalian bilang, ih eksotis banget ya warna putih. Gak, biasanya kalau albino ini yang pada hewan, mereka itu lebih rentan buat bertahan hidup guys. Karena dia lebih rentan untuk dimangsa sama hewan predator dan yang lain-lain. Atau sama seperti manusia, dia tuh sensitif banget terhadap matahari atau bagaimana. Jadi nggak mungkin bisa bertahan di alam liar. Ya kalau misalkan ada yang bertahan hidup di alam liar, dia harus diselamatkan. Nah, tapi beberapa kasus yang aku pernah baca, ada beberapa albino yang sengaja dibuat guys. Contohnya itu seperti monyet yang pernah aku baca, itu ada monyet sengaja diputihkan agar bisa dijual di pasar gelap. Nah, sebenarnya aku kasihan banget sama monyet ini karena dia bukannya bakalan bisa bertahan hidup, tapi mati setelah diselamatkan oleh pakar hewan. Setelah diselamatkan, dia ketahuan kalau misalkan si penjualnya itu menyuntikkan pemutih biar si bulunya itu bukan putih karena albino, tapi karena emang kayak dicat atau gimana. Jadi makanya tubuhnya berwarna putih itu. Sebenarnya hewan ini nggak bisa bertahan karena zat kimianya. Si monyet ini nggak bisa bertahan karena zat kimianya, dan emang dia disiksa juga makanya meninggal. Tamat. Nah guys, kita udah berada di ujung video pembahasan singkat mengenai mutasi dan penyakit menurun nih. Semoga kalian bisa paham ya setelah menyaksikan video pembahasan tadi. Kalau begitu, aku pamit undur diri. Bye-bye. Semoga kalian paham guys. Semangat!